saya bersama anak istri ada di area yang tidak asing di Bukit Doa Getsemani Ungaran. Kita mau menikmati bersama-sama hadirat Tuhan di tempat ini. Salam sehat, Tuhan memberkati. Dalam Filipi pasal 4 ayat 13 di sana dikatakan demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Dia, di dalam Tuhan, di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Kita semua belum tahu di masa-masa pandemi ini sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi ada satu hal yang kita tahu pasti, yang kita percayai, bahwa penyertaan, perlindungan Tuhan tidak akan pernah berakhir. Itulah sebabnya di tengah-tengah situasi masa-masa seperti saat ini, kita harus membangun yang namanya sebuah kekuatan. Tentu tidak kekuatan secara lahiriah semata, tidak kekuatan secara fisik saja, tetapi kekuatan yang dari dalam, kekuatan yang lahir dari dalam. Nah, bicara soal kekuatan yang lahir dari dalam, tentu ini bukan bicara soal kekuatan magic, bukan soal kekuatan yang berkaitan dengan hal-hal gaib, tetapi kekuatan yang tentu sebagaimana yang sabda Tuhan tadi katakan, bahwa dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadamu. Nah, untuk mendapatkan kekuatan dari dalam, di dalam Tuhan adalah orang harus mengalami yang namanya kekuatan cinta. Artinya orang harus merasakan dan mengalami cinta kasih Tuhan. Ketika ia mengalami cinta kasih Tuhan, maka ia akan punya kekuatan mencintai Tuhan, kekuatan untuk mengasihi Tuhan. Dan ketika ia mengasihi Tuhan, maka ia selalu mencari Tuhan dan ingin dekat dengan Tuhan. Dan dari hal itu akan membuahkan sebuah dampak cinta kasih di tengah-tengah keluarga. Keluarga akan menjadi kuat, keluarga akan menjadi sukacita ketika masing-masing ada kekuatan dari dalam. Pandemi ini menguji kekuatan di tengah-tengah keluarga. Pertanyaannya adalah, apakah keluarga kita selama ini memiliki sebuah kekuatan dari dalam atau tidak? Nah, di masa-masa seperti inilah akan teruji. Dan ketika keluarga mau memiliki sebuah kekuatan yang lahir dari dalam, maka di situ akan dibangun sebuah intimasi yang indah satu dengan yang lain. Poin yang kedua, untuk mengalami sebuah kekuatan yang dari dalam adalah keluarga harus menemukan value, nilai. Nilai apa yang terpenting dalam hidup di keluarga? Itu yang biasanya akan dijaga, akan dikerjakan dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya. Nah, ketika kita percaya bahwa intimasi dengan Tuhan itu sebuah nilai yang penting dalam hidup kita, maka nilai itu yang akan kita jaga, yang kita kerjakan, kita lakukan secara bersama-sama di dalam keluarga, sehingga keluarga tidak saja merasa dan menjadi intimasi satu dengan yang lain, tetapi juga menjadi intim dengan Tuhan. Dan ketika keluarga menjadi intim dengan Tuhan dan menjadikan Tuhan satu-satunya pusat sentral sumber kehidupannya, maka keluarga itu menjadi keluarga yang kokoh, keluarga yang kuat, sehingga apa yang menjadi janji, kehendak dan rencana ilahi bisa tergenapi di dalam. Nah, mari di masa-masa pandemi ini kita temukan value yang ada di dalam keluarga kita. Dan ketika kita tahu itu menjadi sebuah nilai yang penting di sana, mari kita kerjakan, kita jaga dengan baik, sehingga segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan buat setiap kita. Salam together forever. Tuhan memberkati.